Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali mata kuliah di jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di layer transport ya, baik dari sisi OC layer maupun kalau kita menggunakan model TCP IP layer seperti itu. Nah, kita ingat-ingat kembali, dulu sudah pernah kita bahas saat kita mendiskusikan tentang model OC dan juga model TCP/IP, di mana untuk masing-masing model terdiri dari beberapa layer yang saling berkaitan. Nah, yang sekarang akan coba kita bahas, ya meskipun tidak terlalu mendalam, kita fokus di beberapa protokol saja yang ada di layer transport ya. Kita ingat-ingat kembali, kalau kita bicara layer transport berarti ini adalah layer yang bisa dikatakan dia bertanggung jawab untuk istilahnya apa ya, mengestablish sesi komunikasi ketika antara dua aplikasi, dan juga dia akan mendeliver gitu ya, mengirimkan atau mentransmisikan data di antara keduanya ya, ketika mungkin antara host dengan suatu host lain atau klien dengan server seperti itu. Nah, atau dengan kata lain bisa dikatakan fungsi dari transport layer ini nanti ketika data itu akan ditransmisikan gitu ya, maka data itu akan dipecah dalam istilahnya dibentuk dalam bentuk segmen data seperti itu. Kemudian setelah terbentuk segmen-segmen, barulah ditransmisikan dari application layer ya, kalau kita bicara model TCP/IP, menuju ke layer di bawahnya atau network layer ya, maupun juga sebaliknya dia akan menerima data dari network kemudian dikirimkan ke layer atasnya atau layer application. Nah, dengan adanya transport layer ini ya, maka bisa dikatakan setiap data itu nanti bisa saling apa ya istilahnya mengalir gitu ya, atau berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar gitu ya, istilahnya biar sampai ke tujuan gitu ya. Ya, ini kurang lebih gambaran saja ya, untuk menggambarkan kaitannya antar layer di kalau yang saya tampilkan ini adalah untuk yang TCP/IP model seperti itu. Nah, kemudian kalau ini gambaran secara umum ya, kalau kita masuk ke beberapa peran dari layer transport ya. Jadi yang pertama, dia tadi seperti saya sudah sampaikan di awal, dia nanti akan mensegmen data ya. Jadi data itu akan dipecah gitu, disebut sebagai segmen. Ya, keperluannya ya untuk istilahnya agar data ini bisa di manage lah gitu ya, dengan baik itu. Kemudian juga nanti ketika sampai di sisi tujuan juga dia bisa segmen ini bisa di reassembling istilahnya seperti dia, bisa disatukan kembali ya. Kalau di sisi pengirim berarti dia akan dipecah menjadi beberapa segmen. Kalau di sisi penerima atau sisi tujuan berarti dia akan disatukan kembali, artinya di reassembling segmen-segmen data tadi agar bisa menjadi data utuh kembali gitu ya. Kemudian fungsi yang lain, dia juga akan menerima data ya dari session layer ya, dari dari layer atasnya ya. Kalau di OC layer berarti dari session layer. Kalau menggunakan model TCP/IP berarti dia dari application layer ya. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, bahwa baik model OC maupun model TCP/IP itu kan merupakan satu kesatuan
gitu ya. Sehingga setiap event yang berjalan di dalam masing-masing layer itu adalah saling berkesinambungan seperti itu ya, termasuk juga dalam proses transmisi data ya. Jadi setelah data sudah melewati layer session ya, atau session layer, maka dia akan diteruskan ke transfer layer, kemudian diteruskan lagi menuju ke layer-layer berikutnya seperti itu. Nah, kemudian peran yang selanjutnya ini ya, ada untuk memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya. Jadi transfer layer ini tadi juga saya sampaikan, jadi fungsinya adalah untuk memecah data ke dalam bentuk paket yang lebih kecil yang biasa disebut sebagai segmen gitu ya. Nah, proses ini dilakukan untuk bisa dikatakan mempermudah proses saat pengiriman data atau saat transmisi data yang berjalan di suatu jaringan komputer ya. Dengan adanya proses pemecahan data ini ya, atau proses segmentasi ini maka setiap data diharapkan tidak mengalami korup ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi data tidak mengalami kegagalan saat pengiriman karena data yang dilewatkan itu sudah dipecah-pecah seperti itu. Jadi tidak terlalu sehingga tidak terlalu besar saat pengiriman di jaringan komputer gitu ya. Ya, jadi diharapkan data yang sudah tersegmen-segmen tadi itu tidak akan mengalami korup ya. Atau juga atau mengalami proses transmisi yang sangat lambat ya, akibat besarnya ukuran data yang ada ya. Jadi kalau datanya tidak tersegmen, mungkin bisa jadi pengirimannya akan jadi lambat karena jumlah besarnya file data yang mungkin terlalu besar dan sebagainya ya. Sehingga diharapkan dengan dipecah-pecahnya data menjadi segmen, proses transmisinya jauh lebih cepat dan juga tidak terjadi korup ya, file yang korup. Kemudian peran selanjutnya adalah meneruskan data ke network layer ya, atau network yang di bawahnya ya. Jadi network layer ini merupakan salah satu lapisan yang bertugas untuk memberikan istilahnya semacam tanda ya, atau diistilahkan sebagai header ya, pada paket data yang tadi sudah dipecah-pecah tadi ya. Nah, ketika paket data tersebut sudah dipecah-pecah ya di dalam transport layer ya, atau di segmen gitu ya, maka paket data tersebut akan diteruskan ke layer untuk diteruskan ke network layer untuk kemudian diproses dan diberikan header ya, atau ya bisa dikatakan header ini sebagai salah satu tanda ya, penanda dari suatu segmen data ya, pada saat paket data akan ditransmisikan ya. Nah, kemudian juga layer transport dia berperan untuk memastikan ya, bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi tujuan ya, atau di sisi lainnya itu dengan tepat ya. Jadi katakan transport layer ini dia memiliki fungsi supervisi ya, atau fungsi pengawasan seperti itu. Jadi dia peran transport layer ini sangat penting gitu ya, karena salah satu fungsinya ini dia akan memastikan ya bahwa seluruh paket data yang ditransmisikan di dalam jaringan komputer seperti itu dapat sampai pada komputer penerima ya, bisa dengan tepat dan juga sesuai dengan tujuannya ya. Jadi hal ini ya bisa dikatakan untuk menghindari terjadinya tadi korup ya, atau terjadinya kesalahan dalam proses transmisi data di dalam jaringan komputer ya. Kemudian peran selanjutnya adalah mengirim segmen dari satu host ke host yang lain ya. Jadi dia akan melakukan proses pengiriman segmen dari host ke host yang lain. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam transport layer paket
data ini dipecah menjadi segmen ya, diistilahkan sebagai segmen ya. Jadi atau dengan kata lain segmen ini berarti merupakan bagian dari pecahan-pecahan data ya yang sudah diproses di dalam transport layer ya, sehingga setiap pecahan data tadi nantinya akan diterima di host lain gitu ya, atau segmen, istilahnya segmen tadi akan diterima di host lain. Kemudian peran selanjutnya adalah memastikan reliabilitas data ya. Jadi reliabilitas data itu apa ya istilahnya, bisa dikatakan kondisi di mana sebuah data itu benar adanya gitu ya. Jadi berisi sesuai dengan spesifikasinya gitu ya. Jadi memang benar-benar data tersebut gitu. Jadi transport layer ini adalah memastikan hal ini gitu ya, memastikan bahwa data ini reliabilitas datanya itu terjamin gitu. Jadi transport layer nantinya dia akan mengecek apakah data yang diolah dan juga diproses di transport layer itu sudah sesuai dan sudah reliable gitu ya. Nah, kalau sudah dicek reliabilitasnya, maka barulah akan mengirimkan segmen data tadi menuju layer berikutnya untuk diproses lebih lanjut ya. Ya, salah satu tujuannya ya untuk menjaga agar konektivitas di dalam jaringan tetap berjalan dengan baik gitu. Kemudian peran yang terakhir, transport layer dia akan mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan ya. Jadi salah satu fungsi yang tidak kalah penting ya dari transport layer ini bisa dikatakan tanda kutip sebagai polisi lalu lintas seperti itu ya. Jadi dia akan mengatur lalu lintas kecepatan data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer ya. Jadi hal ini dilakukan agar setiap perputaran dan traffic ya itu dapat berjalan dan ditransmisikan dengan lancar ya. Dan juga untuk mencegah terjadinya kemacetan ya, misal terlalu banyak data yang dilewatkan, kemungkinan dengan jalur yang terbatas atau bandwidth terbatas bisa jadi terjadi kemacetan paket data ya. Jika mungkin dalam kondisi yang ketika jalurnya padat dan berpotensi mengalami kemacetan. Nah, disinilah salah satu fungsi dari transport layer, dia yang akan mengatur proses dari trafficnya gitu ya, agar proses transmisi dapat berjalan dengan lancar gitu. Ini adalah kurang lebih ya untuk mengingat kembali saja. Ini beberapa layer ya yang ada di, kalau ini adalah untuk konsep atau model TCP/IP ya. Di situ juga sudah ada beberapa protokol yang berada di masing-masing layer. Nah, yang kita fokuskan hari ini adalah yang di transport layer ini. Ya. Dimana pada transport layer ini dia terdapat dua protokol utama, yaitu ada TCP dan juga ada UDP. Nah, Transmission Control Protocol dan juga ada User Datagram Protocol.